Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hadis kedua dari kitab Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada halaqah sebelumnya kita sampai pada pembahasan apa itu iman. Pertanyaan yang datang dari seorang asing yang muncul tiba-tiba di tengah perkumpulan para sahabat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang asing tersebut syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'r, yang rambutnya sangat hitam, wala yura alaihi atharus safar, dan tidak pula tampak padanya tanda-tanda ia habis dalam perjalanan jauh, hingga orang tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW bertanya apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan Islam. Lalu ia bertanya lagi, akhbirni anil iman, beritahukan padaku apa itu iman. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, antu'mina billah, yaitu engkau mengimani Allah dengan segala konsekuensinya. Di antara konsekuensi keimanan pada Allah adalah tidak berlaku syirik, sebagaimana yang sempat kita bahas di halaqah sebelumnya tentang konsekuensi dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan setelah perkataan antu'mina billah wa malaikatih, dan para malaikat-malaikat Allah, yaitu beriman pada malaikat-malaikat Allah, meyakini bahwa Allah memiliki makhluk yang agung, bahwa Allah memiliki makhluk yang mulia dan perkasa, sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan, alaiha malaikatun giladun syidad, dan di neraka tersebut ada penjaga berupa para malaikat giladun, yang kasar, yang perkasa, syidad, yang keras siksaannya, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mana mereka tidak bermaksiat pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan tanpa kecuali, tanpa tapi. Walau dengan sifat keperkasaan yang tersebutkan tadi, tidak pula kita mengangkat derajat para malaikat melebihi derajat mereka yang semestinya, seperti menganggap mereka sebagai anak-anak Allah misalnya, sebagaimana yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima, maka apakah pantas Tuhanmu memilihkan anak laki-laki untukmu? Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Wattakhadha minal malaikati inatha, dan dia mengambil anak perempuan dari para malaikat. Innakum lataquluna qawlan azima, sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang sangat besar, yang sangat besar dosanya. Tidak pula kita menyifati para malaikat dengan sifat yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, seperti menganggap mereka perempuan, sebagaimana yang juga pernah terjadi di zaman jahiliyah. Allah berfirman, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun, apakah kami menciptakan para malaikat berupa perempuan
dan mereka orang-orang yang membuat pernyataan tersebut syahidun, menyaksikannya langsung, menyaksikannya sendiri penciptaan para malaikat, maka ya ikhwati fillah, cukuplah kita menyifati para malaikat dengan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya jelaskan, tidak memperolok-olok, tidak pula berlebihan hingga mengangkat mereka ke derajat yang tidak semestinya, atau menjadikan mereka keluar dari derajat kehambaan. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 88 hingga 93, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir berkata, Tuhan telah mengambil seorang anak. Allah lantas menjawab tuduhan mereka, laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah membawa kemungkaran yang sangat besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja perkataan tersebut membuat langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh. Da'u lirrahmani walada. Ketika mereka menganggap Tuhan memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidaklah pantas Tuhan memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Karena sesungguhnya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yang hidup atau mati, manusia atau jin, hewan ataupun tumbuhan, semuanya datang menemui Tuhan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba. Bagaimana mungkin Tuhan yang dijelaskan sifatnya fa'alul lima yurid, melakukan apapun sekehendak dirinya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dan segala yang ia kehendaki cukup dengan berkata kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang ia kehendaki. Bagaimana mungkin yang sedemikian itu, dengan sifat-sifat tersebut Allah mesti bersusah payah menghadirkan seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa kemungkaran yang sangat besar. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidaklah pantas Tuhan memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Karena sesungguhnya seluruh makhluk datang pada Tuhan sebagai hamba. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung unsur-unsur keimanan setelah perkataan antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman dengan Allah dan malaikatnya adalah wa kutubih, kitab-kitabnya. Meyakini bahwa kitab-kitab yang turun sebelumnya seperti suhufnya Ibrahim dan Musa, Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa, seluruhnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya, seluruh isi-isinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sebagian yang telah diubah oleh hamba-hambanya yang ingkar. Sebagian mungkin ada yang berubah berlandaskan subhat. Sebagian yang lain ada yang berubahnya berlandaskan syahwat. Kemudian Al-Quran yang menjadi penyempurnanya. Al-Quran yang menjadi pengoreksi apa yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Apabila apa yang disampaikan oleh kitab sebelumnya sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu benar kalamullah. Lalu apabila menyelisihi Al-Quran, maka perkataan tersebut sudah bercampur subhat ataupun syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan sebuah kitab padamu, yaitu Al-Quran, dengan kebenaran.
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Kitab yang menjadi otoritas tertinggi atas kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan padamu, dan jangan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran dari Tuhanmu. Cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Barakallahu fiikum. Salah dan khilafnya saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya, dan salah maupun khilaf itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.